Hmm, harusnya kakak ada di sini kan ya? Mana ya? Oh, itu deh. Sedang apa ya? Maafin ada ya kak. Tapi aku gak ada pilihan lain. Kakak udah bangun? Heh, ngapain kakak kaget banget kayak gitu? Padahal kakak kan tahu sendiri, ini kan basement rumah kita. Ngapa kagetnya kaget banget kayak gitu? Hmm? Oh, karena diikat ini deng ya. Well, I'm sorry about this first. Pertama, aku minta maaf karena aku dekat kakak dari belakang, atau ya kayaknya mukulnya kekencengan deh. Terus iya, aku dengan penuh kesadaran ini ngebawa kakak ke basement sambil aku ikat di kursi kayak gitu. Alasannya kenapa? Kenapa ya? Gak ada alasan tertentu sih sebenarnya. Cuma ada mau kakak lihat apa yang aku dapetin di sini. Apa itu? Ya, kakak lihat aja sendiri apa yang bakal aku lakuin selanjutnya. Ya, kakak terakhir ke basement, kakak gak pernah lihat ini kan? Ya, ini tirai gantung. Dan tada! Iya, benar. Ini adalah orang yang baru aja jelek-jelekin kakak, bahkan sampai pernah bikin kakak babak belur kan? Gila. Parah banget kakak ya. Parah bener manggil adek gila. Padahal adek udah susah payah loh. Kan kakak disakitin. Apakah seorang adek rela lihat kakaknya tersakiti kayak gitu? Well, aku bisa lihat dari mata kakak kalau sebenarnya kakak ini ada rasa puas karena orang yang udah nyakitin kakak ada di sini, dan mungkin bakal ada siksa lebih di depan mata kakak persis. Boleh. Sebenarnya sih orang ini udah kena siksa berkali-kali, tapi gak tahu kenapa nih orang bisa bertahan. Hebat juga nih orang. Oke, buat gimana ya? Biar kakak tahu aku nyiksa nih orang pakai cara apa, mari aku kenalin satu alat yang bikin nih orang kapok parah untuk gangguin kakak lagi. Karena iya, asal kakak tahu aja ya, aku sebenarnya udah tahu kakak itu sebenarnya disakitin sama orang ini berkali-kali. Dan mungkin kalau kakak perhatiin agak detail, nih orang punya banyak luka perban gitu mungkin.
Iya, meskipun kakak sebenarnya bodoh amat ya, gak peduliin itu. Walaupun sebenarnya dalam hati penasaran itu apa. Per udah ketahuan kan? Udah ketahuan kan ya? Alasan kenapa nih orang punya banyak perban di sekujur tubuh. Gak sekujur tubuh juga sih. Mungkin di sekitar muka atau di tangan dia doang. Karena untuk permainan nyiksaan yang asli bakal aku selenggarain di sini. Pakai pemukul ini. Pakai pemukul ini sama pisau kecil yang sangat-sangat tajam ini. Ya. Ini pemukul baseball sama ini pisau. Iya, alasan kenapa kepalanya diperban itu karena dipukul keras banget. Dan untuk sayat-sayatnya itu dari pisau ini. Iya. Aku pengen kakak lihat gimana caranya adik nyiksa orang yang udah nyakitin kakak. Biar ya mungkin meskipun agak ngagetin ya, but yeah, just enjoy this, okay? Oke, mari kita bangunkan si bajingan ini. Oi, bangun gak lu? Bangun lu anjing. Iya, gak bangun. Nah, bangun juga lu. Lu tidur udah berapa lama sih anjing? Lu udah kebanyakan tidur tau gak? Lu kayak enakan di mimpi apa gimana? Hah? Saking enak di mimpi lu gak inget kesalahan lu sama kakak gua? Gitu lu. Enak juga lu ya. Nikmatin mimpi lu. Biar gak ada rasa sakit, ha? Oke, Kak. Sekarang kakak akan nyaksiin gimana aku nyiksa si bajingan ini. Lu siap-siap aja untuk ngadepin rasa sakit yang lebih daripada pas gue nyulik lu. Makan nih, mampus. Gimana kak? Iya, emang cukup brutal, tapi ini satu-satunya cara biar nih orang bisa jerah. Kakak kira selama bertahun-tahun aku sama kakak tinggal bareng, main bareng, bahkan sampai kakak sering banget ngusilin dan akunya cuek karena gengsi. Bukan berarti aku gak peduli kalau kakak dijahatin orang lain, disakitin orang lain, bahkan sampai disakitin fisiknya kayak gitu. Nah, udahlah. Oke, mari kita singkirin nih orang. Dan enaknya diapain ya? Well, aduh, agak pusing dikit ya nih buat mikirin ini orang mesti diapain. Mungkin aku simpan dulu untuk next execution maybe. I mean, eksekusi yang lebih ekstrim daripada yang tadi. Iya, setiap eksekusi yang aku lakuin ke orang ini beda-beda.
ada aku ngeksekusi nih orang pakai ketakutan dia, itu buat pemanasan. Terus eksekusi berikutnya aku kasih luka kecil di tangan dia. Terus eksekusi yang lanjutannya itu kupukul kepala dia. Dan yang ini ya aku pukulin dia dengan brutal. Habis itu aku agak sedikit ngayatinnya agak gede sampai kelihatan. Iya, kelihatan dagingnya itu dikit. Ya gimana ya, gak tahu, aku greget aja sama nih orang. Dan juga aku pengen dia ngerasain sakitnya kakak, yang dimana itu pasti sakit banget. Aku bahkan mau dia ngerasain sakitnya itu bener-bener ya sakit yang 2 kali lebih sakit daripada yang kakak rasain. Oke, saatnya kita simpen dia untuk eksekusi yang terakhir. Ya. Oh iya. Untuk semalaman ini aku bakal ya untuk semalam ini kakak tidur di sini dulu ya. Iya, aku kunci pintu basementnya. Tapi gak usah khawatir lah, lagian di basement ini juga ada kamar mandi kok. Di basementnya ada kamar mandi, dan nanti aku bakal siapin baju buat kakak. Jadi kakak jangan khawatir, oke? Iya. Ya, aku baik-baik aja sih. Aku baik-baik aja sama aku tinggal sendiri di apartemen gitu. Aku aman-aman aja di apartemen. Dan ya, kakak sibuk rantau, dan baru ini kakak balik. Dan ya, karena aku dari kemarin lihat kakak disakitin kayak gitu, ya udah sih, aku paling main-main di rumah kita, main-main di basement kita lebih tepatnya sih. Ya udah cukup aku yapinnya. Sekarang aku harus bawa dia ke satu tempat apa? Suatu sel gitu sih. Iya. Loh, kakak nggak tahu tak kalau di rumah kita ini selain ada kalau basement kakak udah tahu ya, tapi kakak nggak tahu kalau di sini ada sel tahanan gitu. Sebenarnya kalau yang ini aku minta tolong buat renov sih sebenarnya. Jadi aku bayar suatu sih, maksudku bayar orang untuk bikinin suatu sel kayak gini khusus untuk orang ini atau orang-orang yang udah nyakitin keluarga ini gitu. Jadi aku bisa dengan puas nyiksa mereka. Ya, untuk alat nyiksanya sih aku simpenin di satu tempat tersembunyi dong. Kalau nggak disembunyiin ketahuan dong sama ortu kita. Ya udahlah. Oke. Oh iya, aku lupa buat ini, lepasin katanya, bentar ya. Nah, udah. Oke. Sekarang kayaknya kakak perlu mandi dulu deh. Kakak mandi, makan, habis itu istirahat. Oh iya, nanti makanannya aku taruh di meja ini nanti. Sama istirahat juga, oke? Yaudah. Good night, Kak. See you to the next morning.